Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang murid atau peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu proses penciptaan manusia perspektif Al-Quran. Menurut agama Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia tidak muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minin ayat 12-14, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah tidak sekaligus, melainkan secara berevolusi dari saripati tanah, lalu nutfah, darah, daging, dan akhirnya menjadi manusia yang utuh. Setelah itu baru ditiupkan roh. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi yang seperti sekarang ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran. Akan tetapi, sepintas timbul kesan bahwa ayat-ayat tersebut tidak menyangkut penciptaan Adam selaku manusia pertama seperti yang telah kita ketahui, melainkan membicarakan perkembangan penciptaan manusia selanjutnya setelah Nabi Adam alaihissalam tercipta. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia seperti pada surat At-Tariq, Ar-Rahman atau At-Tin dan sebagainya. Pengetahuan kita tentang asal kejadian manusia ini amat penting, artinya dalam merumuskan tujuan pendidikan bagi manusia. Asal kejadian ini justru harus dijadikan pangkal tolak dalam menetapkan pandangan hidup bagi orang Islam. Pandangan tentang kemakhlukan manusia cukup menggambarkan hakikat manusia. Hakikat wujudnya yang lain ialah bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Dalam garis besarnya, kecenderungan itu dapat dibagi dua, yaitu kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk menjadi orang buruk. Yang kedua yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu manusia diciptakan dari sesuatu yang bernilai rendah, air mani. Ini tidak lain agar manusia berpikir untuk selalu rendah hati pada sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu merujuk pada Al-Quran surat Al-Alaq yang mengisahkan tentang penciptaan manusia serta tuntutan terhadap dunia pendidikan yang tergambar pada penggunaan kaligrafi, yaitu lafaz Al-Quran pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW disuruh mengulangi lafaz tersebut sebanyak 3 kali. Menurut Al-Barawi bahwa pengulangan lafaz tersebut didasarkan pada alasan bahwa membaca itu tidak membekas dalam jiwa kecuali diulang-ulang dan membiasakannya sebagaimana berlaku dalam tradisi. Selain daripada itu, bila kita berpikir lebih mendalam mengenai esensi dari penciptaan manusia Allah SAW, tidak lain adalah yang pertama yaitu sebagai hamba Allah. Yang kedua yaitu sebagai khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Ada yang menafsiri bahwa kata khalifah di sini berarti menjaga dan merawat serta menggunakan bumi seisinya sebagai bagian dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka bersyukur. Dalam kaitan Tuhan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Saya Nur Habibah Aziz akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok saya yang berikutnya menjelaskan perspektif Islam terhadap aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Di sini kami akan menjelaskan dahulu yang pertama perspektif Islam terhadap aliran nativisme. Aliran nativisme adalah aliran yang mengemukakan bahwa perkembangan yang terjadi pada diri manusia didasari ataupun dilandasi karena faktor kelahiran. Yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran empirisme ini adalah sebuah aliran yang bertentangan dengan aliran nativisme. Aliran empirisme ini berpaham bahwa
Perkembangan yang terjadi pada diri manusia bisa dilandasi karena faktor pendidikan yang ia dapatkan sejak ia kecil ataupun dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran ini adalah sebuah aliran yang mengemukakan pendapat bahwa perkembangan yang terjadi pada diri manusia bisa disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama memang didasari faktor kelahiran dan yang kedua adalah didasari oleh lingkungan ketika ia tumbuh ataupun pendidikan yang ia dapatkan mulai ia sejak kecil. Jadi intinya aliran nativisme itu adalah aliran yang berpaham bahwa perkembangan manusia sesuai faktor kelahirannya. Yang kedua adalah intinya aliran empirisme adalah aliran yang berpaham bahwa perkembangan yang terjadi pada diri manusia itu bisa disebabkan faktor-faktor sesuai faktor-faktor lingkungannya ia tumbuh ataupun pendidikan yang ia dapatkan mulai ia kecil. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah inti dari aliran konvergensi adalah penggabungan antara aliran nativisme dan aliran empirisme, yaitu perkembangan yang terjadi pada diri manusia difaktori oleh dua hal. Yang pertama memang dari faktor kelahiran dan yang kedua adalah faktor lingkungan ataupun pendidikan yang ia dapatkan mulai ia kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Najih Wulandari dari kelompok 3 ingin menyampaikan sedikit materi dari kelompok kami pada poin adab dan etika murid dalam mencari ilmu. Nah, sebelum masuki poin tersebut, ada poin pertama yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian adab dan etika. Secara etimologi, adab merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti adat istiadat yang menunjukkan kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru sebagai contoh. Kemudian secara terminologi, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang punya muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi adab itu adalah kebiasaan atau perilaku baik. Kemudian pengertian dari etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi bedanya kalau etika itu adalah ilmu atau masih bersifat abstrak, nah sedangkan adab adalah kebiasaan atau implikasinya dari etika. Etika juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, terutama mengenai hak dan kewajiban moral atau kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, poin yang kedua yaitu adab dan etika murid dalam mencari ilmu. Imam Al-Zarnuji dalam kitabnya menyebutkan bahwa orang yang dapat kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang berilmu. Namun keutamaan ilmu di sini adalah tidak hanya orang yang berilmu saja yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, namun juga orang yang sedang mencari ilmu juga mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Pertama, etika yang harus dipegang oleh penuntut ilmu tidak boleh tamak pada hal-hal duniawi. Yang kedua adalah seorang pelajar harus tawadhu. Tawadhu di sini diartikan sebagai sikap tengah-tengah antara sombong dan rendah diri atau minder. Yang ketiga adalah mempunyai sifat aifah atau menjaga diri. Dalam arti lain yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik dan menjaga kesucian diri. Yang keempat, seorang pelajar juga harus memiliki sikap waro', yaitu dengan menjauhi dosa, maksiat, dan hal-hal yang meragukan atau syubhat. Yang kelima, pelajar tidak diperbolehkan memiliki sifat dengki. Yang keenam, pelajar tidak diperkenankan terlibat dalam pertikaian pendapat dan permusuhan, karena hal tersebut akan menjadi sia-sia saja. Kemudian, seorang pelajar harus mengulang-ulang pelajaran yang telah ia dapatkan. Yang kedelapan, seorang penuntut ilmu harus senantiasa bersyukur dan menjaga niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena sejatinya ilmu itu datang dari Allah dan niat pertama menuntut ilmu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalam proses belajar, seorang pencari ilmu juga tidak diperbolehkan mempunyai pikiran atau prasangka buruk, karena hal tersebut akan menghalangi kita dalam mendapatkan ilmu. Selanjutnya yaitu adab seorang pelajar dalam mencari ilmu. Ada beberapa adab
seseorang dalam mencari ilmu. Yang pertama, seorang pelajar harus mempunyai cita-cita yang tinggi, kemudian harus menomorsatukan ilmu dalam segala urusan. Yang ketiga adalah proses belajar juga harus dilakukan dalam waktu yang lama tanpa membuang-buang waktu belajar. Kemudian, belajar juga dituntut untuk hidup sederhana. Yang kelima, seorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa dalam bertindak. Yang keenam, seorang ahli ilmu tidak akan menyembunyikan ilmunya. Yang terakhir adalah seorang pelajar tidak boleh banyak bicara. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.